Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Anda pasti sering menyaksikan Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setiap kali pidato itu dia membukanya, mereka ini, keduanya ini membuka dengan salam berbagai agama. Saya termasuk yang sering bertanya-tanya dan sering mengernyitkan kening setiap kali menyimak pidato kedua tokoh ini ya. Dan bertanya-tanya bagaimana sebenarnya hukumnya salam semacam itu dalam agama, khususnya agama Islam tentu saja. Nah, bagi Anda umat Islam yang juga seperti saya sering bingung dan bertanya-tanya, sekarang tidak perlu bingung lagi. Istimewa Ulama ke-8 yang kemarin itu ditutup di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungai Liat Bangka memutuskan salam berbagai agama atau sering juga sebagai salam lintas agama bukanlah bentuk toleransi yang benar. Salam semacam itu hukumnya haram. Kalau haram ya sebaiknya jangan dilakukan, kendati yang memberi contoh itu adalah seorang presiden seperti Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Pengucapan salam itu bersifat ubudiyah atau merupakan salah satu ibadah. Karena itu pengucapan salam harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukkan dengan salam agama lain. Penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Itu salah satu poin keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Steering Committee yang juga Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh, hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Terkait dengan panduan hubungan antar umat beragama, Ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi dua. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kemudian terkait dengan masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Sebaik-baik kita adalah yang paling mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang terkait dengan fikih salam lintas agama dan juga fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, konkordan prinsip umumnya sesuai dengan klasifikasi dua hal tadi. Nah, dalam Istimewa ke-8 kemarin, Istimewa Ulama yang ke-8 itu, soal salam ini masuk dalam panduan hubungan antar umat beragama. Yang ada beberapa poin. 1A, prinsip hubungan antar umat beragama.
Satu, prinsip dasar hubungan antar umat beragama dalam Islam adalah sebagai berikut. A. Pemeluk Islam menghormati dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi atau atasamu. Sesuai dengan tuntutan Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tanpa mencampur adukkan ajaran agama atau dalam kurung syncretism. B. Dalam masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun, dan damai. Kedua, umat Islam tidak boleh mengolok-olok, mencela, dan atau merendahkan ajaran agama lain. Itu disebut sebagai al-istisya. Ketiga, antar umat beragama tidak boleh mencampuri dan atau mencampur adukan ajaran agama lain. Nah, ini poin B besarnya fikih salam lintas agama. Satu, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Dua, dalam Islam pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukkan dengan ucapan salam dari agama lain. Ketiga, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram. Nah, ini jelas ya tadi, makanya ini juga jadi judul dari konten ini. Keempat, pengucapan salam dengan cara menyertakan salam berbagai agama bukan merupakan implementasi dari toleransi dan atau moderasi beragama yang dibenarkan. Kelima, dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam dengan Assalamualaikum dan atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampur adukkan dengan salam doa agama lain. Misalnya selamat pagi, ya, itu dibolehkan. Nah, clear ya, kalau kita perhatikan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo dalam berbagai kesempatan selalu mengucapkan salam dari 5 agama itu. Bahkan kalau saya lihat ada tambahannya sebenarnya di Pak Prabowo malah bukan hanya 5 tapi 6 yang sering diucapkan ya. Apa saja sih yang sering diucapkan itu? Ini ada beberapa contoh ya. Ini ketika Pak Jokowi itu menyampaikan berbagai pidatonya baik dalam rapat-rapat kabinet maupun ketika membuka berbagai acara, Pak Jokowi itu menggunakan salam dari beberapa agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namun ketika tampil dalam acara yang diselenggarakan Ormas Islam, Jokowi itu hanya mengucapkan satu salam saja. Misalnya ini ketika hadir, dia dalam acara yang digelar oleh Gerakan Pemuda Ansor beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo mengucapkan salam berbagai agama tadi ketika dia menyampaikan sambutan dalam beberapa kegiatan. Misalnya nih satu contohnya ketika dia menghadiri acara di Rakornas PAN belum lama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Nah, apa sih artinya sebenarnya salam dari berbagai agama itu dan mengapa itu disebut sebagai sebuah doa, jadi masuknya ubudiyah atau masalah ibadah, jadi kita tidak boleh ikut-ikutan menyampur adukan salam itu. Kalau dalam Islam kan jelas ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan biasanya itu ditambahin dengan doa-doa yang cukup panjang begitu ya. Artinya ini kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya
terlimpah kepada kalian. Oh, ini jelas ya. Tapi kalau Kristen Katolik itu salam sejahtera bagi kita semua. Tapi kalau Kristen Protestan, ya dia bisa mengucapnya salam atau damai. Sementara Swastiastu itu yang biasa disampaikan oleh mereka yang beragama Hindu, berarti itu sebuah doa ini. Semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Hyang Widi. Sementara Namo Buddhaya itu doa atau salam dalam agama Buddha yang berarti terpujilah Sang Buddha. Sementara Konghucu itu kan salam kebajikan atau dalam bahasa Mandarinnya Wei De Dong Tian. Mudah-mudahan nggak salah ini ya. Hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan Tian atau Tuhan. Dan kalau Pak Prabowo kita perhatikan juga ada juga ucapan Rahayu. Rahayu ini tradisi dalam bahasa dalam masyarakat Jawa dan juga Bali. Tapi seingat saya, mudah-mudahan saya tidak salah, itu ada penghayat kepercayaan Pangestu itu yang banyak dianut orang Jawa juga biasanya mengucapkan salam itu dengan memulai dengan salam Rahayu juga. Jadi memang kita lihat kalau selain salam berbagai agama tadi, kadang-kadang juga salam yang bersifat kesukuan itu ada disampaikan. Kalau tadi ya orang Jawa juga menjalankan Rahayu, orang Sunda menyampaikan Sampurasun. Sementara di Sumatera seperti Lampung misalnya saya lihat ada tabik pun gitu ya. Tapi saya kira ini yang kelihatan kalau tidak ada kaitannya dengan masalah agama ya itu nggak jadi persoalan. Yang jadi persoalan karena tadi ada masalah agama karena itu merupakan doa bukan sekedar salam biasa. Kontroversi penggunaan salam berbagai agama ini sesungguhnya bukan hal yang baru karena beberapa tahun yang lalu itu sudah pernah dipersoalkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Pada tanggal 18 November 2019, Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan edaran agar pejabat yang beragama Islam itu menghindari pengucapan salam semua agama dalam satu pidato sambutan secara resmi. Surat edaran itu ditandatangani Ketua Umumnya, yakni Kiai Haji Abdurrahman Bukhori dan Sekretaris Umum Ainul Yakin. Nah, kemudian ini pasti di antara Anda banyak yang bertanya-tanya, sesungguhnya sejak kapan tradisi atau praktek salam berbagai agama itu dan siapa yang memulainya, dan kemudian pertanyaan berikutnya apa dasarnya gitu ya. Saya mencoba melusurinya, ini saya mendapatkan sebuah artikel ini cukup menarik, ini ditulis oleh portal kumparan.com. Ini pada tanggal 11 November 2019. Atau ini sebelum muncul edaran larangan dari MUI, tapi sudah muncul kontroversinya ya pada waktu itu. MUI Jatim maksud saya, dan sudah muncul kontroversinya. Nah, seperti yang saya baca di Kumparan ini, salam berbagai agama itu dimulai oleh Presiden Jokowi, dan tampaknya itu sudah dan akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini saya nggak tahu ya, apakah Pak Prabowo itu menggunakan pidato ini setelah dia masuk kabinet atau sebelum dia bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ini menarik ya, ini saya kira karena saya belum sempat melakukan penelitian soal ini. Mungkin kalau Anda punya dokumentasi dan punya link pidato Pak Prabowo sebelum masuk ke kabinet dan tidak menggunakan salam berbagai agama tadi, menarik kalau Anda kirimkan dalam kolom komen di konten ini ya. Nah, sebelumnya para presiden-presiden lain itu tidak pernah melakukan hal semacam dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Presiden Soekarno dan penggantinya Pak Harto itu pada awal-awal pemerintahnya keduanya sama ini. Tidak pernah menggunakan salam agama. Kalau Pak Bung Karno itu mungkin dalam suasana revolusi menggunakan salam kebangsaan pada waktu itu. Jadi nggak ada salam-salam beragama maupun assalamualaikum. Nah, barulah pada tahun 1957 ketika menyampaikan orasi di lapangan Banteng itu Bung Karno menggunakan salam dalam agama Islam, yakni assalamualaikum. Namun ini tidak dilakukan pada awal kalimat ya. Setelah dia menyapa, baru kemudian dia mengucapkan salam. Dan tradisi ini juga dilanjutkan sampai Bung Karno mengakhiri masa jabatannya. Jadi sampai mengakhiri masa jabatannya masih terus menggunakan salam. Dan cara semacam itu, gaya semacam itu juga ditiru oleh Pak Harto. Pak Harto pada awal-awal menjadi presiden itu pidato-pidato teks resminya tidak ada yang menggunakan kalimat assalamualaikum ya. Nah, ini kalau catatan dari Kumparan, tradisi itu berubah pada 15 Agustus 1992 ketika membacakan pidato kenegaraan di gedung MPR DPR, Pak Harto itu mengucapkan assalamualaikum pada awal pidatonya. Ketika Pak Harto lengser, ya ini pada tanggal 21 Mei 1998, Pak Harto juga memulai pidatonya dengan mengucapkan assalamualaikum dan diakhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sementara bagaimana dengan pengganti Pak Harto?
Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie selalu menggunakan salam Assalamualaikum ini di awal pidatonya. Kebiasaan ini mulai berubah itu ketika eranya Gus Dur. Gus Dur itu kemudian selain mengucapkan Assalamualaikum juga menambahkan salam sejahtera bagi kita semua. Ini diadopsi dari salam dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen Katolik gitu. Dan tradisi ini kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur dan juga oleh Presiden SBY, ini presiden yang terpilih pertama melalui proses pemilu. Nah, ini jelas ya. Jadi yang memulai salam berbagai agama itu adalah Presiden Jokowi. Jadi kalau Anda umat Islam, panduannya sudah jelas. Itu ada Istimewa Ulama. Ini Istimewa Ulamanya baru berakhir hari Kamis kemarin. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, walaupun yang Anda ikuti itu seorang presiden karena landasan secara fikihnya tidak jelas dan ini hukumnya ini kan persoalan bukan soal kenegaraan tapi soal ini ubudiyah gitu ya. Yang harus dipisahkan dari muamalah. Kalau soal ubudiyah hukumnya kalau Anda melakukan ya dosa atau haram seperti fatwa Istimewa Ulama Majelis Ulama Indonesia tadi ya. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.